Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan mahasiswa UT dimanapun berada. Sedikit berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai praktek kerja perpustakaan bagi teman-teman yang saat ini mungkin memasuki semester 4 yang dengan sistem SIPAS. Di katalog kurikulum itu sudah terdapat mata kuliah untuk praktek kerja perpustakaan. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana prosedurnya? Pengalaman dari saya waktu mengajukan registrasi sudah memang karena SIPAS terdapat di sistem pendaftaran mata kuliah registrasi sudah ada, jadi tinggal melakukan registrasi dan pembayaran. Lalu selanjutnya waktu itu saya melakukan konfirmasi langsung ke UPPJ UT. Di sana saya konsultasi apa dan bagaimana itu PKP, saya tanyakan di sana hingga waktu itu disarankan untuk segera melakukan PKP. Dengan prosedur kita sebagai mahasiswa itu mencari tempat PKP yang sesuai dengan mungkin kesibukan kita, sesuai dengan lokasi kita berada, sehingga PKP nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk PKP sendiri sudah terdapat panduannya. Mahasiswa nanti bisa mengikuti itu, membaca-baca, dan langkah yang pertama dilakukan adalah mencari tempat PKP. Tempat PKP yang kita tuju sebaiknya kita datangi terlebih dahulu. Kita tanyakan bagaimana pola pelaksanaan PKP jika diizinkan di perpustakaan yang kita tuju, mungkin jam kerjanya seperti apa, gitu kita tanyakan dulu. Ketika itu sudah sesuai dan istilahnya mendapatkan lampu hijau dari pihak perpustakaan, kemudian kita mengajukan surat permohonan izin PKP ke UT. Jadi kita meminta semacam surat pengantar magang, semacam surat pengantar praktek kerja begitu dari UT yang ditujukan kepada perpustakaan yang akan kita tuju. Dari situ nanti surat dari UT kita serahkan ke perpustakaan yang kemudian nanti akan diproses untuk mendapatkan surat balasan. Nah, setelah kita melaksanakan praktek, itu kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan di buku panduan poin-poin penilaian apa saja yang dibutuhkan. Perhatikan betul poin-poin penilaian yang ada di panduan, sehingga ketika kita praktek sudah memiliki pegangan. Yang kedua, lakukan praktek sesuai dengan jadwal. Artinya disiplin waktu juga akan mempengaruhi penilaian kita di tempat kita praktek. Selain itu, dokumentasi. Untuk melengkapi laporan nantinya kita memerlukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang perlu kita dokumentasikan diantaranya nanti mungkin terkait layanan, terus kita perawatan bahan pustaka dan lain-lain sesuai yang ada di aktivitas di perpustakaan tersebut. Dan nanti foto dokumentasi aktivitas kita itu kita masukkan sebagai lampiran atau bisa jadi untuk penjelas aktivitas yang kita lakukan di perpustakaan. Dalam penyusunan laporan praktek kerja perpustakaan, jelaskan
uraikan tugas-tugas apa saja yang telah dikerjakan. Berikut dengan jika dimungkinkan laporan tersebut diberikan semacam langkah kerja, atau mungkin ada semacam tabel yang memberikan kemudahan pembacaan terhadap laporan yang dibuat. Setelah laporan itu nanti selesai, langkah selanjutnya adalah memintakan tanda tangan berjenjang dari mulai kepala perpustakaan, kemudian nanti ke pembimbing. Setelah itu selesai, nanti baru diserahkan ke UT di BPJ UT masing-masing untuk mendapatkan tanda tangan dari pihak UT dan validasi. Setelah itu dikumpulkan. Nah, untuk PKP sendiri ada tutorial online-nya yang nanti ada bimbingan dari dosen, dari tutor tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana langkah-langkahnya. Itu biasanya akan dibuatkan semacam kelas online tersendiri yang akan membimbing teman-teman dalam melaksanakan praktek kerja perpustakaan. Jadi sebisa mungkin ikuti arahan-arahan dari pembimbing agar praktek kerja perpustakaan teman-teman dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan nilai yang baik sesuai dengan batas minimal C. Syukur-syukur lebih dari itu, lebih baik lagi. Oke, selamat menjalankan PKP, semoga lulus tepat waktu. Terima kasih.